anak yang hilang. Kalau bicara soal anak yang hilang, tentu menjadi pertanyaan paling pertama, kok bisa anak hilang? Kok bisa firman Tuhan berbicara tentang anak yang hilang? Kalau bilang motor hilang, HP hilang, itu masih masuk akal. Tapi ini anak hilang. Tapi apakah benar ini menjadi sesuatu yang tidak mungkin? Atau jangan sampai Bapak Mama dan saya juga ada dalam golongan anak yang hilang. Kita akan belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Sinode kami memberi tema untuk bacaan minggu ini, kasih Bapa tiada terbatas. Tapi saya mau mempermudahnya, menyederhanakannya dengan bilang bahwa tema khotbah saat ini, bahasa yang kuat-kuat. Bapak Mama mengerti bahasa saya? Mengerti betul-betul? Atau mengerti sesuai keadaan? Kalau orang bilang kasih Bapa tiada batas dan bahasa yang kuat-kuat, kita harus mengerti dengan baik baru bisa melakukannya. Kebanyakan kita orang Kristen, baik Bapak Mama, jemaat Tuhan dan juga saya, kita sebenarnya hanya mengetahui tetapi jauh tidak paham tentang arti sayang yang sesungguhnya. Kita baru saja melewati perayaan yang anak muda begitu senang, hari Valentine. 14 beli coklat, beli bunga, bangun pagi-pagi, pinona ke rumah, pinyong ke rumah, happy Valentine Day. Di sini juga gitu kok. Ada yang buat begitu kok. Orang bilang hari kasih sayang. Tapi ternyata apakah benar sayang itu hanya tanggal 14 Februari? Tanpa sadar kita dituntun untuk mengecilkan arti dari sayang. Kalau orang hanya tunggu tanggal 14 Februari untuk menyatakan kasih sayang, maka percaya tanggal 15, 16 dan seterusnya permukaan tangan untuk sayang itu tetap ada. Jangan sampai 14 kasih coklat dan bunga, 16 dia suka kasih tangan kiri di pipi. Itu bahaya. Karena tanggal 15, 16 dan seterusnya, sudah ada yang bilang happy Valentine Day. Sudah ada yang panggil lagi mama sayang, bapak sayang. Itu bahaya. Di sini juga ada kok. Kalau ada anak pulang mau bertobat. Karena orang Kristen, anak-anak Tuhan harus mengerti kata kasih dan sayang seturut dengan apa yang telah Yesus teladani. Dalam perjalanan pelayanannya, ketika ia berangkat dari Galilea menuju ke Yerusalem, ia mengajarkan banyak hal tentang kepada orang-orang yang mengikutnya. Salah satu ia berbicara dalam pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Karena yang datang mengikuti Yesus pada waktu itu tidak hanya murid-muridnya, tidak hanya orang yang ingin mendengarkan ajaran, tetapi juga yang turut di dalam rombongan yang mengikuti dia. Ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi dikenal dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang berada dekat dengan pelayanan, dekat dengan rumah Tuhan. Tetapi seringkali hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah masih ada orang Farisi dan juga ahli Taurat di tahun 2022? Mari Bapak Mama timbang baik-baik dalam pribadi masing-masing. Benarkah kita orang Kristen yang hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam gereja dengan setia, masih benar ada untuk mengikuti? Karena firman aja, ahli Taurat yang tiap hari ada di dalam rumah ibadah, membaca kebenaran firman Tuhan. Orang Farisi yang melayani di dalam pelayanan Tuhan, mereka sendiri justru yang seringkali bertentangan dengan Yesus. Amin. Bapak Mama. Amin. Bapak Mama jemaat Tuhan jangan bilang rasa sudah majelis. Masuk majelis mata jemaat oteba rasa masuk ke pendeta dong. Karena seringkali jemaat bilang pelayan itu hanya majelis, yang duduk di depan kami para pendeta. Sehingga kalau berbicara tentang orang yang ada dalam pelayan, oh itu dong sudah. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Setiap orang Kristen menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi orang yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara
pelayanan dan persekutuan umat. Maka setiap kita, Bapak Mama dan saya, semua rekan-rekan majelis, tugas tanggung jawab kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini firman ajarkan bagi kita ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mencobai Yesus dalam ajarannya, ia memberikan perumpamaan yang bagus. Dalam perumpamaan ini ada 4 tokoh yang bisa kita pelajari. Yang pertama tokoh bapa, yang kedua anak bungsu, yang ketiga anak sulung, dan yang keempat adalah hamba. Kita mulai satu-satu. Dalam bacaan firman Tuhan ini, Bapa ditunjukkan dengan karakter yang penuh kasih sayang, yang sabar, dan juga penuh dengan cinta kasih. Jadi tidak hanya sebatas sayang, tetapi juga di dalamnya ada cinta kasih yang tulus dan biasa. Amin toh. Bapak-bapak amin toh. Yang laki-laki amin toh. Firman bilang ini Bapa, dia orang yang penuh kasih sayang. Bagaimana dengan bapak-bapak di jemaat ini? Benarkah bapak-bapak juga bapak-bapak yang menyayangi keluarga? Benarkah kita juga menjadi orang yang sayang terhadap apa yang Tuhan anugerahkan di sisi kita? Sayang kepada istri, sayang kepada anak-anak. Saudara usah jawab dalam hati pulang dan merenung. Karena menjadi bapa yang hidup di dalam takut akan Tuhan adalah bapa yang penuh cinta kasih, terutama kepada keluarga yang setiap hari ada bersama. Memang di Raijua, magnet omong konteks di Raijua, banyak bapak-bapak itu dia lebih sayang dia punya hewan peliharaan daripada keluarga. Kalau orang Raijua itu biasa dekat dengan judi, jadi di sana ayam itu orang tidak lepas jalan di timur. Ayam misalnya dia kaki ini dibersih, bapak pendeta kaki. Karena ayam di mana-mana orang kokoh. Mau kasih makan harus suap. Ayam sakit di puskesmas beli obat, paracetamol kasih minum. Tapi begitu anak menangis, jatuh sakit, dia berteriak, "Mama, lihat lupuan." Itu di Raijua, langgar laut 2 kali. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Karena sangat aneh ketika meminta berkat Tuhan, meminta anak di dalam pernikahan, itu luar biasa. Bahkan proses untuk anak itu ada, bapak dan mama baru anak ada. Amin kok. Kalau bapak sendiri semungkin ada anak, mama sendiri juga tidak mungkin ada anak. Tapi karena bapak dan mama maka ada anak. Maka ketika mengurusi berkat Tuhan anak itu, jangan hanya bapak-bapak bilang mama itu lu anak, tapi ini kita Tuhan. Amin Bapak. Amin. Mama amin kok. Amin. Terima Tuhan. Amin. Amin. Harus ingat itu. Karena kebiasaan di Raijua juga biasa begitu. Tahu di sini mempendeta dengan trafik yang paling utama. Kalau anak buat salah, itu bagian dia tuh anak mama. Kemarin ada yang jatuh motor, kamu bisa pakai story mempendeta sampai. Itulah sudah tahu itu sama bu anak. Tahu orang tua ajar peson. Tapi tunggu nanti kalau anak berhasil di sekolah, Pimerantau dia jadi orang yang sukses, itu bapak akan berdiri dan bilang, itu beta puan. Entah di sini ada atau tidak, mari kita mereka. Tapi seringkali yang tidak baik itu bapak akan lempar, itu mama punya. Tapi kalau baik, bapak punya. Di firman ini kita belajar bahwa bapak-bapak juga diberikan kesempatan untuk menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan. Bapak dalam bacaan ini digambarkan sebagai orang yang penuh berkelimpahan, tetapi ia punya 2 orang anak laki-laki. Yang satu anak sulung dan yang satu anak bungsu. Anak bungsu ini anak yang kapalawati, semua dengar orang tua, hidup mementingkan diri sendiri. Bapak baru meninggal, dia sudah bapak bagi warisan sudah. Kasih kita kembalian. Biasa orang minta warisan itu kalau orang tua meninggal. Tapi anak dalam bacaan ini, orang tua masih hidup, dia bilang kasih bagi warisan. Waktu bagi, bapak bagi kasih dong, sama rata. Begitu bungsu terima hak miliknya, ia menjualnya dan pergi senang-senang, pesta pora, menikmati kekayaan. Tapi ketika menikmati kekayaan itu, maka terjadilah kelaparan.
Dan ia juga pada akhirnya karena salah mempergunakan kekayaan yang diberikan bapaknya, ia sampai jatuh miskin. Tidak hanya itu, ia jatuh miskin digambarkan dalam bacaan ini di dalam ayatnya yang ke-16. Bahkan untuk mengisi perutnya, ia rela untuk mau meminta makanan yang adalah makanan babi pada waktu itu. Bagaimana terhinanya anak bungsu yang keluar dengan penuh kebanggaan, penuh dengan kemewahan, pada akhirnya dibentuk Tuhan dalam proses hidup sampai demikian. Dari si bungsu ini kita belajar satu hal yang menjadi gambaran orang Kristen bahkan sampai dengan saat ini. Seringkali kita hidup di dalam rasa percaya diri sendiri, tidak menganggap orang lain, dan bahkan menganggap diri paling benar di dalam kehidupan. Apa-apa mau ikut dia. Seringkali orang Kristen. Dan pada akhirnya karena tidak menganggap orang lain, mementingkan diri sendiri, seringkali sakit hati dan kegagalan menjadi ujung. Bagaimana kehidupan Bapak Mama dan saya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja? Benarkah orang Kristen masih hidup di dalam takut akan Tuhan, atau ada pada posisi si bungsu itu? Dapat hal yang mempermuliakan Tuhan dipakai untuk tidak mempermuliakan Tuhan. Diberi kesempatan menjadi orang yang berada, punya banyak materi, tapi kemudian tidak dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apakah Bapak Mama dan saya ada pada gambaran anak bungsu? Mari kita merenung masing-masing. Untuk menuntun dalam perenungan itu, Bapak Pendeta punya satu pertanyaan. Rekan-rekan majelis, jemaat tolong bantu jawab. Kira-kira seluruh tanah di Bone ini siapa punya? Semua tanah yang ada di Bone ini siapa punya? Tuhan punya. Amin. Kalau Tuhan punya, maka yang tumbuh dan hidup di atasnya siapa punya? Tuhan punya. Maka ketika diberikan bagi Bapak Mama untuk dikelola, ingatlah bagian itu. Bapak Pendeta bersyukur karena dapat pengalaman baik di mata jemaat ini. Minggu ketiga menjadi minggu ke-10. Hari diingatkan Kakak Pendeta di sana. Tapi benarkah kita masih mengerti perpuluhan itu atas kesadaran bahwa semua yang kita peroleh adalah milik Tuhan? Ataukah hanya karena kebiasaan di gereja? Ataukah kita justru berlaku seperti si bungsu yang tidak tahu diri dan tidak mengingat bahwa kepunyaan itu berasal daripada Bapa? Mari kita timbang diri. Kita sedikit belajar, karena dalam ketemu maka mungkin ini ketemu pertama dan akan lama kalau ketemu. Dan enaknya pendeta kalau berkhotbah di tidak jemaatnya itu bebas. Jemaat terima son terima, mau suka son suka. Sebentar Bapak Pendeta sepulang sah. Jadi omong bebas. Amin ya Bapak Majelis. Mau majelis amin kok. Kalau Bapak Pendeta di sini pasti bebas ke Bapak Pendeta ketika di rejo. Mau omong sebentar satu putar muka, baik mau muka kawan. Seringkali putar muka, awas muka son kawan. Menyesal sudah lama. Mari kita tes apakah benar kita hidup menghargai apa yang Tuhan beri. Kalau kita memperoleh 1.000 rupiah, perpuluhan berapa? Kalau 1.000 rupiah kita dapat dari pekerjaan kita, perpuluhan berapa? 100 rupiah. Kalau 100.000 berapa perpuluhan untuk Tuhan? 10.000. Kalau 1 juta berapa untuk Tuhan? Kalau 10 juta berapa untuk Tuhan? 1 juta dan seterusnya. Kalau dapat berkat 100.000, tarik 10.000 itu gampang. Bukan dompet uang merah itu. Amin. Kau Bapak? Tapi begitu dapat berkat 10 juta, ini yang bahaya. Dapat berkat 10 juta, perpuluhan itu berapa Bapak? 1 juta. Daun merah 10 lembar. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat ini uang bolak-balik.
10 memang. Ini kalau yang 10 pakai beli sayur, beli make up, pasti dapat banyak. Majelis itu sudah tahu, ame amplop isi 109 masih satu. Mudah-mudahan di sini tidak. Kalau kita mengerti bahwa perpuluhan menjadi tugas tanggung jawab iman yang harus kita berikan, maka berapapun jumlah berkat yang Tuhan berikan, kita harus mengingat bahwa 10% menjadi milik Tuhan yang dipakai untuk mendukung kebaikan. Amin, Bapak. Amin. Itu kalau uang. Kalau belum hasil bapak-bapak, mama-mama itu sendiri. 10 bulir jagung, 1 kasih untuk Tuhan. Kasih yang terbaik. Itu akan benar mendatangkan berkat bagi kita dalam hidup. Si bungsu tidak melakukan itu, pada akhirnya berkat diambil kembali daripada hidup yang tidak menghargai berkat Tuhan. Walaupun pada akhirnya ia menyadari itu dan bertobat. Tetapi ia dalam kehidupan seperti itu. Bagaimana dengan si sulung? Sulung ini dia hidup taat, rajin, tinggal dekat orang tua, tidak jalan kasih tinggal dia pun bapak. Tapi apa yang terjadi ketika si bungsu bertobat dan pulang? Dia mulai iri hati. Dia tidak suka adiknya kembali. Bahkan dia marah karena bapak buat pesta untuk anak yang model seperti itu. Jadi orang Kristen pun banyak yang demikian. Ketika kita sudah ada dalam kekristenan, terkadang kita menjadi serupa dengan anak sulung yang disampaikan dalam firman ini. Karena dia rajin gereja, karena dia Kristen, karena dia rajin untuk memuji Tuhan, karena dia rajin untuk berdoa, dia anggap dia paling baik. Dan kemudian menghakimi yang ada di sekeliling. Kalau di raya jual, kita kembali orang raya jual. Kadang orang Kristen tak setuju itu. Lihat sesama saudara yang pikul ayam di tempat haji, dia akan lihat dan ujung rambut di kaki. Seringkali orang Kristen begitu. Pandai menilai orang, pandai melihat kesalahan orang tanpa terlebih dahulu melihat pribadi sendiri. Si sulung dalam bacaan ini menunjukkan hal itu. Dia rasa bahwa dia hidup dekat dengan Bapa, maka dia yang paling layak. Dia yang paling baik. Tapi dia lupa bahwa dia tidak mengenal Bapanya dengan sesungguhnya. Kalau benar dia dekat dengan Bapanya, maka ketika Bapa bersuka cita karena adiknya kembali, maka dia tentu akan juga bersuka cita. Amin. Amin. Terkadang orang Kristen kita, Bapak, Mama, dan saya ini, ketika kita sudah rajin gereja misalnya dan ketemu orang yang tidak masuk gereja, satu kali dia masuk gereja, dia dari pintu gereja semua lihat. Pasti sudah ada masalah. Tanpa menilai apakah kita baik di dalam hidup. Karena mungkin kita rajin beribadah, tapi bagaimana dengan mulut kita, dengan pikiran kita? Mungkin pikiran kita baik, tapi bagaimana dengan perkataan kita? Menjadi Kristen adalah hidup seutuhnya di dalam teladan yang Tuhan ajar. Hidup seutuhnya di dalam aturan dan kehendak. Amin. Bapak-bapak, mama-mama. Amin. Amin. Mulai kecil. Amin. 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 Sahabat pendeta kan sontak. Yang tahu ibu pendeta dan pendeta. Bapak pendeta berketemu ini. Tapi kalau benar rasa bahwa firman ini melengkur saya, maka pulang dan berubah. Agar pelayanan jemaat Tuhan di sini di ROI benar-benar mempermuliakan Tuhan. Menjadi si bungsu yang mungkin pernah jauh daripada Tuhan, tetapi sadar bertobat dan berbalik kepada kehendak. Orang Kristen harus sampai pada tahap itu. Karena kalau tidak, maka kekristenan kita tidaklah menunjukkan apa yang Tuhan kehendak. Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini firman mengajarkan bagi kita lewat apa yang ada dalam keseharian. Kemarin dari cabang Bapak Pendeta masuk ketemu beberapa auto pick up ada buat sak. Jadi Bapak Pendeta beranggapan di sini daerah penghasil sak. Cerita yang kakak Cafi, beberapa pemuda, Bapak
bilang di sini usaha sapi. Pak Pendeta juga ingin tanya, kalau rawat sapi itu karmana, dirai 2 sapi jaga. Bangun pagi harus dipotong daun. Kemudian urus sapi sampai sore. Urus dengan baik, mudah-mudahan sapi ini dia bertumbuh sehat, gemuk supaya pas butuh untuk dijual, dia laku dengan harga yang baik. Amin toh. Itu menjadi rutinitas yang diingat dengan baik dan dilakukan dengan baik. Itu sapi. Amin toh. Ingat Bapak, itu sapi. Begitu berharga. Tapi bagaimana hidup kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita? Benarkah mereka lebih berharga daripada sapi yang kita jaga dan pelihara? Sapi dia boleh lapar, dia boleh luka karena dia mati. Ingatlah manusia jauh lebih mati dari segala. Maka kalau bisa sayang peliharaan, maka juga harus bisa sayang sesama. Mulai dari dalam rumah, keluar di luar rumah, dan terutama di dalam gereja. Karena Mama coba diberkati oleh Tuhan. Kata Capi tidak mungkin bisa pimpin ini jemaat sendiri. Majelis penatua diaken pengajar tidak mungkin bisa memimpin jemaat ini sendiri. Apalagi kami pendeta, tidak mungkin bisa memimpin jemaat. Pelayanan yang Tuhan berikan, rumah Tuhan di tempat ini akan diurus dengan baik ketika ada kebersamaan di dalam. Ada cinta kasih di dalam. Basayang kuat Tuhan. Itu baru bisa. Kalau tidak bahaya. Jadi orang Kristen itu sederhana, Bapak. Bukan soal berapa kali dia baca Alkitab, itu penting. Bukan berapa kali dia berdoa, itu penting. Bukan berapa banyak dia rajin beribadah, itu juga penting. Tapi bukan itu yang utama. Yang paling utama bagaimana dia hidup seutuhnya, seturut kehendak. Kalau dia rajin beribadah, maka dia juga akan mengasihi sesama. Karena omong kosong kita bilang kita mengasihi itu. Jika yang ada kelihatan di samping kita, tidak karena kita kasih. Amin. Amin. Amin, Bapak. Amin. Firman mengatakan hal yang paling sederhana. Kalau orang Kristen bila dia sayang Tuhan, dia bilang bahwa dia Kristen, dia bilang bahwa dia benar hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, maka sebenarnya sesama di samping kiri kanannya, di dalam kehidupannya pasti mampu untuk biasa. Untuk marah, untuk kecewa, untuk segala perasaan, itu manusia. Tetapi tidak harus menguasai kita seumur hidup. Firman bilang kalau marah bisa marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Ini orang Kristen baca Alkitab, tapi pas marah, matahari bukan hanya terbenam. Terbenam, terbit, dia belum baik-baik. Tapi tunggu kalau ayat Alkitab pas dan dia. Ayat favorit orang Kristen. Roh memang penuh, tetapi tetapi daging memang. Orang Kristen di mana-mana ini. Tapi lihat menjemati dari itu. Kalau support anda salah ini hari, kalau nasihat atau bilang baik, bapak tanah itu bapak saya. Aduh bapak pelayan ini, memang roh penurut ini daging memang. Padahal bukan daging yang tuntun roh, roh yang tuntun daging. Tapi karena firman pas di dia, maka dia pegang kuat, dia ingat mati pun. Tadi di belakang Bapak Pendeta masih cerita dengan majelis, berharap bahwa di sini itu berkat Tuhan banyak. Dalam masuk supaya gereja cepat penuh tadi dengan waktu. Itu juga jadi ayat favorit orang Kristen. Tuhan menciptakan manusia, kemudian titip pesan, beranak cuculah dan penuhilah dunia. Wah itu orang Kristen ayat favorit. Jadi biar pemerintah bilang cukup 2, dia bilang soleh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tidak masalah banyak. Tetapi bisakah kita menghargai dengan Tuhan?
jauh lebih penting. Intinya firman mengatakan bagi bapak mama dan saya, hidup menjadi Kristen akan jauh bermakna ketika itu dinampakkan dalam sikap hidup kita hari dan masa. Jemaat Tuhan di mata jemaat Elroy Oteba akan benar mempermuliakan Tuhan jika meninggalkan setiap apa yang menjadi kepentingan pribadi dan mengutamakan. Hidup masih di dunia, baku marah, baku jengkel, soleh mungkin, soleh ada. Tetapi kalau ingat Tuhan tinggal di sini, maka itu akan jauh lebih penting dari sekarang. Amin. So, amin.